Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian ini ada di sebuah kota di Jawa Timur, tepatnya kota L. Sesungguhnya kejadian ini masih tertutup rapat, dan Mas Muhammad Fahril mengisahkannya dari sahabat beliau, dan fakta secara membacakannya untuk teman-teman di sini. Dan semoga sahabat dari Mas Muhammad Fahril yang terlibat dalam kisah ini diberi kemudahan dan kesabaran, ya, supaya permasalahannya segera selesai ya. Dan ini dia tumbal pesugihan dari Mas Muhammad Fahril. Fakta sejarah membacakannya untuk teman-teman di sini. Oh ya, tapi sebelum itu harus berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya tumbal pesugihan. Seperti biasa, aku akan menggunakan bahasa aku di sini sebagai pelaku. Kisah ini nyata terjadi di sebuah kota L di Jawa Timur yang dialami oleh sahabat saya sendiri. Bahkan hingga kisah ini dimuat, sesungguhnya yang terjadi masih tersimpan rapat. Tiada satupun keluarga yang tahu. Namun itu menjadikan dia dihimpit perasaan yang sedikit mencekam. Mungkin dengan dia berbagi kisah di sini, bisa sedikit memberi kelonggaran apa yang selama ini dia rasakan. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Hidup keluarga kami terbilang pas-pasan. Namun, aku sebagai anak sulung ingin cepat-cepat membantu meringankan beban orang tua, dan agar asap di dapur terus mengepul, serta membantu membiayai adik-adik sekolah. Meskipun sempat terpampang di benakku ingin menikmati bangku kuliah, namun semua itu aku tepis. Aku sadar masih ada 2 adikku yang masih membutuhkan biaya hingga SMU. Orang tuaku menghidupi kami dari sebuah hasil panen padi. Ya, orang tuaku seorang petani. Jadi sebagai anak sulung, aku harus bisa memberi contoh ke adikku. Nikmati hidup yang ada di depan kita. Nggak usah berangan-angan. Setelah tamat SMU, aku mencari kerja di Surabaya hingga bertemu dengan sahabatku. Ya, dia ini admin salah satu di halaman Facebook penulis ini, Mas Muhammad Fahril. Dan disinilah kisah ini aku mulai. Aku bekerja di sebuah finance pembiayaan kredit motor sebagai tenaga penagihan. Gaji pun terbilang cukuplah buat seorang bujangan seperti diriku. Setiap 2 minggu sekali, aku menyempatkan diri pulang menengok ayah dan ibu, dan tak lupa memberi jajan pada kedua adikku. Ya, tidak seberapa sih, namun cukup membuat mereka senang. Awal bencana ini bermula dari adikku. Ya, namanya anak, tahu ya, ada temannya punya HP dia pasti kepengen, apalagi dia udah SMP. Aku hanya janji, nanti ya, kalau kakak gajian nanti kakak beliin, kataku padanya. Namun ternyata adikku tidak sabaran, terus merengek pada ibuku. Alhasil, ibu pinjam uang pada seorang rentenir. Di kampungku ada seorang rentenir. Dia pendatang di kampungku. Dia berasal dari Pulau S. Namun, semua mengatakan dia itu kejamnya luar biasa. Dan anehnya, tiada satupun warga yang berani menentang dia. Semua takut dan tunduk, walaupun rentenir itu menyita barang sebagai jaminan ketika tidak bisa membayar tepat waktunya. Belum lagi bunga terus berbunga, dan denda pun bisa juga berbunga. Gila kan? Namun yang namanya keperluan, semua itu membutakan mata semua warga. Padahal di kampung waktu itu ada koperasi simpan pinjam. Nggak tahu juga banyak warga yang pinjam ke rentenir tersebut. Awalnya aku tidak tahu kalau ibuku salah satu orang yang ikut hutang di rentenir tersebut. Setiap aku pulang, aku lihat seperti ibu memendam sesuatu, namun diam saja. Dan aku sedikit terkejut sewaktu kulihat adikku sudah punya handphone. Waduh, HP baru? Siapa yang belikan? Tanyaku. Ibu kak, jawab adikku.
Aku ke kamar ibu dan bertanya kepada beliau, dan ibuku mengiyakan. Katanya hasil tabungan yang sedikit demi sedikit dikumpulkan buat belikan HP kedua adikku. Wah, aku percaya saja. Seminggu sudah, aku pulang dari kampung halamanku. Rasanya letih tubuh ini setelah seharian bekerja di bawah teriknya matahari. Namun saat mau merebahkan tubuhku dengan mata sedikit terkantuk, tiba-tiba handphoneku berbunyi. Aku lihat adikku yang telepon. "Ya dek, ada apa?" tanyaku. Hanya isak tangis yang kudengar. Dengan suara yang tersendat-sendat, adikku berbicara juga. "Ibu kak, ibu," jawabnya sambil terisak. "Iya, ada apa sama ibu?" jawabku seolah tidak ingin terjadi apa-apa. "Cepat pulang sekarang kak," isak adikku. Tanpa membuang waktu, aku langsung beranjak. Tak kupedulikan tubuh letihku yang ada dalam benakku, aku harus pulang. Aku ingin tahu ada apa dengan ibuku, sosok wanita yang paling aku sayangi. Kupacu motorku dengan kecepatan tinggi, namun tak lupa doa-doa terus kupanjatkan agar aku sampai dengan selamat di rumah. Tak perlu waktu lama, 2 jam sudah aku tempuh. Akhirnya sampai juga. Aku langsung masuk di sana. Kulihat ibuku mengerang kesakitan, dan ayah serta adikku hanya menangis. Aku pun langsung menubruk tubuh ibuku. Ibu kenapa bu?" tanyaku. "Ibu tidak apa-apa nak," jawabnya. Aku marah pada ayah dan adikku. "Kenapa tidak dibawa ke dokter?" kata ayahku. Ibu yang tidak mau. Aku lihat wajahnya pucat pasi, sambil mulutnya meringis menahan sakit di dalam tubuhnya. Aku semakin menangis dan terus memberikan kata-kata. "Ibu, ucap bu, istighfar bu. Allah, Allah, Allah." Aku terus membisikkan kalimat itu di telinga ibuku. Namun Allah berkehendak lain. Ibuku meninggal tepat pukul 3 dini hari. Bisa terbayangkan gimana meledaknya tangis seisi rumah. Aku hanya termenung. Aku belum bisa membahagiakan dia. Dan ada satu ganjalan di hatiku. Ibu sakit apa? Karena selama ini beliau baik-baik saja. Esok paginya acara pemakaman ibu pun dilaksanakan. Dengan perasaan belum ikhlas, aku mengantar kepergian ibuku. Aku harus mencari tahu ada apa dengan ibuku. Mungkin ini nuraniku sebagai anak, merasakan ada yang tidak wajar dengan kematian ibuku. Mata melotot seolah tercekek, dan raut wajah seolah ketakutan yang teramat sangat. Malam hari setelah acara tahlilan, aku menemui ayahku. Aku merasa ayah pasti tahu. Pasti ada yang dirahasiakan di belakangku. Akhirnya ayah cerita bahwa ayah dan ibu mempunyai hutang pada rentenir dengan nominal 5 juta rupiah, dan dalam tempo 5 bulan tidak bisa dikembalikan dengan bunga berbunga. Hutang itu kini jadi 12 juta rupiah. Gila, itu teriakku. Aku menyesalkan kenapa tidak cerita ke aku. Semenjak tidak bisa bayar hutang itu, ibuku gelisah teramat sangat. Paginya aku belum kembali bekerja, sengaja aku mengajukan cuti dan pergi ke warung kopi tak jauh dari rumah. Ya, sekedar ingin mencari info tentang gimana sepak terjang rentenir itu. Jujur dalam hatiku langsung negatif ke rentenir itu, bahwa kematian ibuku ada hubungannya dengan dia. Sapaku pada kawan kampungku. Mereka temanku sewaktu kecil. Aldi, siapa mereka? Aku ikut membaur bersama mereka, dan mereka mengucapkan turut berduka cita kepadaku. Di akhir perbincangan aku pamit pada mereka, karena terdengar suara azan zuhur sudah berkumandang. Tiba-tiba, di tengah jalan, ada temanku yang memanggilku. Aku berhenti. Aku tanya ada apa. "Aku mau sedikit cerita tentang yang tadi kamu tanyakan di warung, tentang rentenir itu." Aku ajak temanku itu berhenti dan duduk sejenak di bawah pohon rindang yang ada di depanku. Temanku bercerita, dia rentenir kejam, dan sudah ada 3 nyawa yang melayang karena ulahnya. Aku tidak langsung percaya. "Kok bisa?" tanyaku. "Ya, semua yang meninggal pasti yang berhutang padanya. Dia punya ilmu yang itu pesugihan kuda katanya. Jika mata kamu bisa menembus alam gaib, maka di depan rumahnya kamu akan lihat di pintu rumahnya itu dijaga seekor kuda berkepala manusia. Dan coba kamu lihat di bawah ranjang ibumu. Pasti ada bulu seperti bulu kuda." "Masa sih?"
Jawabku. Coba kamu cari sekeliling kamar ibumu dulu, karena 2 orang kemarin yang meninggal sempat menemukan ada bulu kuda di bawah ranjangnya dan bermimpi dikejar-kejar kuda. Aku langsung pamit pulang dan mencoba mempercayai kata temanku ini. Aku masuk kamar ibuku, tak kupedulikan ada ayahku yang lagi sholat. Aku cari di bawah tempat tidur, tak ada bekas bulu. Namun aku masih belum puas juga. Namun tiba-tiba pikiranku ingin membuka di bawah kasurnya. Ya Allah, aku temukan banyak sekali bulu-bulu halus di sana. Ayahku pun bertanya dan mendekatiku. Ada apa? Tanya ayahku. Aku ceritakan semua yang disampaikan oleh temanku. Dan ayahku sepertinya sudah tahu itu semua. Memang sempat ibuku sebelum meninggal seperti mimpi dikejar-kejar kuda. Itu kata ayahku. Namun ayahku tidak mau cerita, takut melahirkan dendam di hatiku. Namun ternyata semua itu benar nyatanya. Iya, aku dendam. Aku harus menuntut balas kematian ibuku. Pagi-pagi benar aku berangkat ke kota B di Jawa Timur, di mana yang notabene banyak orang bilang di kota tersebut rajanya santet. Nyawa orang di sana hanya seharga 1 pak rokok, dan bisa juga pagi sehat sorenya gila. Hanya imbalan 1 batang rokok. Tergantung permintaan kita dan segala risikonya kita yang menanggung. Dengan bekal alamat yang kudapat dari seorang sahabat, akhirnya pondokan di dalam hutan di pinggiran desa di kota tersebut aku temukan juga. Katakanlah dia seorang dukun sakti bernama Ki P. Dan aku menceritakan semua permasalahan yang terjadi dengan keluargaku. Tujuanku sebenarnya hanya ingin cari tahu apa benar ibuku jadi tumbal atau santet dari rentenir tersebut. Dan rupanya aki-aki tersebut cukup paham apa yang berkecamuk di hatiku. Dia meninggalkan aku di sebuah ruangan yang dengan bau kemenyan teramat sangat menyesakkan nafasku. Aki-aki tersebut masuk ke tempat spiritualnya, dan 1 jam kemudian aki-aki tersebut membawa sebuah gunting. Dan dia mengatakan kepadaku, ibumu meninggal belum ada 40 hari. Ya, ibumu jadi tumbal dan nyawanya ada di antara 2 alam. Ibumu tidak tenang dan akan jadi budak di kerajaan kuda. Namun jika kamu berani membongkar kuburan ibumu dan tanamlah gunting ini di samping pocongnya dengan mulut kamu yang menaruhnya, setelah itu baca mantra yang aku kasih ini, dan ibumu akan bangkit. Dia akan menunjukkan siapa yang telah menyakitinya. Jika memang terbukti bahwa rentenir itu yang membunuhnya, maka gunting ini akan menancap di jantungnya. Jika kamu sanggup, aku akan beri mantranya, dan hari-hari di mana itu sebuah pengapesan atau hari sial bagi sang pemuja kekayaan. Dan hari itu juga kamu harus membongkar kuburan ibumu, kata dukun tersebut. Aku pun mengiyakan demi kesempurnaan ibuku. Itu yang ada di pikiranku. Aku langsung pulang ke rumah dan aku panggil 4 sahabat kecilku. Aku butuh bantuan mereka untuk membuat perencanaan yang telah aku dapat dari si Aki. Rupanya temanku tidak keberatan karena rentenir itu cukup meresahkan penduduk. Namun mungkin ini hari yang kutunggu. Si Aki memberi petunjuk lewat mimpi bahwa malam ini adalah hari naasnya rentenir tersebut. Cepat-cepat pagi itu juga aku menghubungi temanku untuk mempersiapkan acara bongkar kuburan ibuku. Tepat pukul 12 malam, aku langsung ke kuburan ibu, dan tak lama aku lihat pocongnya berubah jadi sebuah kedepok pisang di mataku. Tapi di mata temanku tetap masih pocong ibu. Aku lakukan semua sesuai perintah Aki, dan aku kuburkan gunting di samping pocongnya. Setelah itu kembali tanah aku urukan, dan seperti sedia kala, biar besok tidak heboh ada kuburan orang terbongkar. Aku kembali ke rumah pukul 3 dini hari, dan aku pergi tidur. Esok harinya, berkumandang dari suara balai desa bahwa rentenir itu meninggal dunia terkena serangan jantung. Aku langsung loncat dan buru-buru mandi, ingin menyaksikan jenazahnya. Masya Allah, aku lihat dadanya tertusuk gunting yang aku taruh di kuburan ibu, dan wajah wanita itu seolah melotot dan jarinya menunjuk padaku. Itu yang aku lihat. Aku berteriak dan langsung keluar. Namun di mata semua orang rentenir itu meninggal biasa saja, tanpa ada darah dengan mata terpejam, layaknya orang mati biasa. Namun di mataku, dia meninggal dengan amarah yang memuncak,
seolah akan ada balas dendam. Dan demikian kisah ini masih saya simpan rapat dari keluarga dan hanya sahabat saya tadi yang tahu di mana mereka membantu membongkar kuburan ibuku. Kini aku setiap malam dan setiap hari tiada pernah mempunyai ketenangan hingga cerita ini aku kisahkan. Masih terus terngiang ringkih kuda setiap malam. Terkadang aku melihat sosok wanita yang mirip dengan rentenir itu dengan terus menunjukkan tangan padaku. Aku hampir gila terus-terusan dikejar oleh bayangan semua itu. Kini aku menetapkan tinggal di sebuah pesantren yang dipimpin seorang kiai. Beliau akan meruqyah aku dan menghindarkan aku dari dendam wanita itu yang memang arwahnya menuntut balas. Karena di dalam wanita itu ada iblis yang bersemayam. Satu pesanku, bahwa dendam tidaklah membawa ketenangan dalam hidup. Dan kisah ini selesai. Semoga bisa memberi manfaat ya. Saya pamit. Terima kasih Mas Muhammad Faril. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim.